Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Perkenalkan, kami di sini akan menyampaikan hasil penelitian dari kelompok kami yang berjudul Pengaruh Praktik Sholat Duha Terhadap Ketenangan Jiwa Siswa yang dilakukan di SMA Muhammadiyah 3 Kota Bandung. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah Psikologi Agama yang telah membersamai kami selama mata kuliah ini. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang dan tujuan penelitian yang akan disampaikan oleh Saudari Dea. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk memaparkan mengenai latar belakang dan tujuan penelitian. Latar belakang dari penelitian ini adalah adanya fenomena dinamika kehidupan remaja yang menunjukkan peningkatan tekanan psikologis seperti kecemasan, stres, dan ketidakstabilan emosi. Hal tersebut termasuk terjadi di kalangan siswa SMA Muhammadiyah 3+ Bandung. Faktor penyebab utamanya adalah tuntunan akademik dan padatnya aktivitas sekolah. Sekolah telah menerapkan pembiasaan sholat duha, tetapi pelaksanaannya masih bervariasi. Sebagian siswa rutin melakukannya, sedangkan sebagian yang lain hanya melakukan sesekali. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang dampak praktik sholat duha terhadap ketenangan jiwa siswa. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sholat duha bisa meningkatkan ketenangan jiwa. Sholat ini dilihat sebagai praktik spiritual yang membantu siswa untuk fokus dan menjauh dari pengaruh negatif. Dari sisi teologis, sholat duha memiliki dasar kuat dalam hadis yang menekankan manfaat bagi ketenangan hati. Sedangkan secara psikologis, sholat ini berfungsi sebagai pengatur emosi siswa dalam belajar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh praktik sholat duha pada ketenangan jiwa siswa, dengan fokus pada tingkat praktik sholat, ketenangan jiwa, dan hubungannya. Penelitian ini penting dilakukan untuk mendapatkan bukti ilmiah mengenai pengaruh sholat duha pada ketenangan jiwa siswa, serta memberikan wawasan bagi sekolah untuk memperkuat praktik ibadah yang mendukung kesehatan mental siswa. Penelitian ini diharapkan dapat membantu siswa menghadapi stres dengan lebih baik dan membentuk karakter yang tenang secara spiritual. Oke, baik, terima kasih kepada Saudari Dea yang telah menjelaskan mengenai latar belakang dan tujuan penelitian. Selanjutnya yaitu mengenai tinjauan pustaka dan kerangka hipotesis yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Tinjauan pustaka ini, yang pertama penelitian dari Rizky Khairo dan kawan-kawan pada tahun 2023 yaitu mengenai sholat duha, bahwa sholat duha efektif mengurangi kecemasan psikologis, fisiologis, serta sosial moral melalui peningkatan ketenangan hati, kesadaran spiritual, dan kontrol diri. Selanjutnya, penelitian Mela Latifah dan Raito dengan judul Pengaruh Sholat Duha Terhadap Pembentukan Karakter Religius Siswa di MA Nurul Islam Pasirwangi, Garut, membuktikan bahwa sholat duha secara rutin berdampak signifikan terhadap pembentukan karakter religius siswa sebesar 38,59% serta meningkatkan disiplin, tanggung jawab, dan etika sosial. Lalu, penelitian yang dilakukan oleh Sunki Mahmud, Sultan, dan Syamsurial Yazid pada tahun 2025 dengan judul Sholat dan Keteguhan Jiwa, Kajian Psikologis, menegaskan bahwa sholat duha memberi kekuatan psikologis berupa kedamaian, solusi diri, sensi vital sosial, dan kemampuan memaafkan, sekaligus menunjukkan bahwa ibadah memiliki efek regulasi emosional. Selanjutnya, temuan ini diperkuat oleh penelitian Ferry Eko Wahyudi dan Nurma Kira Yusuf pada tahun 2024 dalam judul Pengaruh Sholat Bagi Kesehatan Mental, yang menyatakan sholat berfungsi sebagai terapi spiritual untuk mereduksi stres dan kecemasan melalui zikir, fokus pikiran, dan gerakan sholat yang menghadirkan ketenangan jiwa dalam diri. Selanjutnya,
Penelitian oleh Hartini Mudarsa berjudul Meta-analisis, efektivitas sholat dalam mengatasi gangguan kecemasan menunjukkan bahwa sholat merupakan bentuk psikoterapi Islam yang memadukan relaksasi, meditasi, zikir, serta sikap pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa menurunkan kecemasan dan memperbaiki kondisi mental fisik. Sholat yang dilakukan dengan khusyuk terbukti mampu mengurangi ketegangan dan memperbaiki kesehatan praktis atau kesehatan psikis secara komprehensif. Selanjutnya yaitu mengenai kerangka hipotesis. Kerangka hipotesis kami yaitu yang pertama, praktik sholat duha. Nah, praktik sholat duha ini kita teliti apakah akan menyebabkan ketenangan jiwa pada diri atau tidak. Jadi praktik sholat duha dengan tujuan apakah menyebabkan ketenangan diri dalam siswa atau tidak. Oke, selanjutnya mungkin sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya yaitu mengenai metode penelitian yang akan disampaikan oleh Saudari Amel. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian, yang dimana penelitian kami ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode survei. Pendekatan kuantitatif ini dipilih karena penelitian bermaksud untuk mengukur tingkat praktik sholat duha dan ketenangan jiwa siswa, serta menganalisis hubungan antara keduanya melalui pengolahan data angka. Sementara metode survei digunakan untuk memperoleh data respon siswa melalui instrumen angket yang telah disusun berdasarkan indikator variabel penelitian. Jadi di sini kelompok kami langsung mendatangi sekolahnya dan memberikan link angket yang telah kita buat kepada siswanya secara langsung. Nah, di sini lokasi penelitiannya kami memilih SMA Muhammadiyah 13 Bandung, dikarenakan sekolah ini itu memiliki program pembiasaan sholat duha, yang dimana program ini tuh sesuai dengan fokus penelitian mengenai hubungannya dengan ketenangan jiwa siswa. Selanjutnya kami memilih subjek penelitiannya itu ialah kelas 12, dikarenakan siswa pada tingkat ini menghadapi tuntutan akademik yang lebih tinggi, sehingga dinamika ketenangan jiwa dan konsistensi dalam menjalankan sholat duhanya dapat diamati secara lebih jelas. Selanjutnya ada sumber data. Di sini sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yang dimana data primer ini diperoleh langsung dari siswa kelas 12 SMA Muhammadiyah 13 Bandung melalui angket yang telah kami berikan untuk mengukur praktik sholat duha dan tingkat ketenangan jiwa. Sementara itu, kita juga menggunakan data sekunder, yang dimana data sekunder ini berasal dari dokumen sekolah seperti profil lembaga, program pembiasaan ibadah, serta berbagai literatur yang mendukung kajian teori dan analisis penelitian. Nah, selanjutnya kami menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan angket tertutup berbasis skala Likert yang diberikan langsung kepada siswa kelas 12 untuk mengukur praktik pembiasaan sholat duha dan ketenangan jiwa. Nah, selain angket, kami juga menggunakan observasi non-partisipatif yang dilakukan untuk melihat pelaksanaan sholatnya secara langsung di sekolah, serta dokumentasi yang digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa foto kegiatan dan arsip terkait program pembiasaan ibadah. Nah, selanjutnya di sini kami menggunakan analisis data. Yang pertama ada uji statistik deskriptif, yang dimana uji statistik deskriptif ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum variabel praktik sholat duha dan ketenangan jiwa siswa yang ditinjau dari nilai mean atau rata-rata, minimum, maksimum, dan kategori penilaian. Nah, perhitungan statistik deskriptif ini dilakukan dengan bantuan aplikasi SPSS untuk memperoleh hasil yang akurat dan terstruktur.
setelah kita menggunakan uji statistik deskriptif, selanjutnya kami juga menggunakan uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas, yang dimana uji normalitas ini itu digunakan untuk memastikan bahwa data penelitian berdistribusi normal sehingga layak dianalisis menggunakan regresi linear sederhana. Di mana pengujian normalitas ini dilakukan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov dengan kriteria bahwa jika nilai signifikan kurang lebih dari 0,05, maka data tersebut dinyatakan berdistribusi normal. Selanjutnya ada uji linearitas, yang dimana uji linearitas ini digunakan untuk mengukur apakah hubungan antara variabel X atau variabel praktik sholat duha dan variabel Y atau ketenangan jiwa bersifat linear atau tidak. Yang dimana kita ini tuh menggunakan aplikasi SPSS, dan hubungan dinyatakan linear apabila nilai signifikan lebih dari 0,05. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas, yang dimana uji ini itu bertujuan untuk memastikan bahwa varian residual dalam model regresi ini bersifat homogen, yang dimana pengujian ini juga menggunakan metode Gleiser test, di mana jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga model regresi ini layak digunakan. Nah, jadi uji asumsi klasik ini untuk mengukur apakah data yang kita teliti ini layak diteruskan atau tidak. Nah, selanjutnya ada uji hipotesis, yang dimana uji hipotesis ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh atau hubungan yang signifikan antara praktik sholat duha dan ketenangan jiwa, yang dimana pengujian ini itu dilakukan menggunakan regresi linear sederhana dengan bantuan SPSS, sehingga hasil perhitungan lebih akurat dan objektif, yang dimana kriteria pengujian jika sig kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima atau terdapat pengaruh atau hubungan yang signifikan. Sedangkan jika signifikan lebih dari 0,05, yang artinya ditolak, ialah tidak terjadi pengaruh atau hubungan yang signifikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai metode penelitian. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Amel yang telah menjelaskan mengenai metode penelitian yang kami lakukan. Yang selanjutnya yaitu hasil penelitian yang kami lakukan yang akan disampaikan oleh Saudari Kinan. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan hasil olah data dari responden SMA Muhammadiyah 3+ Bandung. Yang pertama, saya akan menjelaskan hasil analisis deskriptifnya terlebih dahulu dengan menggunakan bantuan SPSS. Nah, berdasarkan output statistik, jumlah responden dalam penelitian ini adalah 38 siswa dari kelas 12. Nah, untuk variabel praktik sholat duhanya ini nilai minimum yang diperoleh siswa adalah 17, sedangkan nilai maksimumnya adalah 50. Nilai rata-rata sebesar 40,11 dengan standar deviasinya 7.421. Nah, angka rata-rata ini menunjukkan bahwa tingkat praktik sholat duha siswa berada dalam kategori yang baik. Artinya, sebagian besar siswa melaksanakan sholat duha secara konsisten sesuai indikator yang diukur dalam penelitian ini.
Selanjutnya, pada variabel ketenangan jiwa, nilai minimum yang diperoleh adalah 23, sedangkan nilai maksimumnya 50. Nilai rata-ratanya mencapai ke 39,26 dengan standar deviasi 7016. Nilai rata-rata ini menunjukkan bahwa tingkat ketenangan jiwa siswa berada dalam kategori yang tinggi. Artinya, secara umum siswa memiliki kondisi emosional yang stabil, tenang, dan mampu mengelola diri dengan baik. Dari kedua hasil deskriptif ini dapat disimpulkan bahwa kondisi kedua variabel berada pada level yang tinggi. Data ini juga menunjukkan bahwa siswa memiliki praktik ibadah yang cukup baik dan hal ini diikuti dengan tingkat ketenangan jiwa siswa yang relatif tinggi. Dengan komposisi data seperti ini, analisis dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil dari uji normalitas dengan menggunakan pendekatan uji Kolmogorov-Smirnov untuk melihat distribusi data dari kedua variabelnya. Untuk variabel praktik sholat duha, nilai signifikasinya sebesar 0,200, sedangkan variabel ketenangan jiwa, nilai signifikasinya sebesar 0,174. Kedua nilai ini berada di atas 0,5, yang merupakan batas signifikasi yang digunakan dalam penelitian ini. Karena nilai signifikasinya lebih dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel berdistribusi normal. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan yang signifikan antara distribusi data observasi dengan distribusi normal. Ini berarti data memenuhi syarat untuk digunakan dalam uji parametrik seperti korelasi Pearson. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hasil uji linearitas yang digunakan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel praktik sholat duha dan ketenangan jiwa ini bersifat linear. Dalam uji linearitas ini, fokus utama kita adalah melihat nilai signifikasi pada baris deviation from linearity. Nilai ini menunjukkan apakah ada penyimpangan yang signifikasi dari pola hubungan linear. Jika nilai signifikasinya lebih besar dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada penyimpangan yang berarti dari linearitasnya, sehingga hubungan kedua variabel itu dapat dianggap linear. Berdasarkan output ANOVA yang diperoleh dari nilai signifikasi deviation adalah 0,054. Nilai ini berada di atas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat penyimpangan yang signifikan dari linearitasnya. Artinya, praktik sholat duha dan ketenangan jiwa memiliki hubungan yang sangat linear, atau dengan kata lain, perubahan dalam praktik sholat duha cenderung diikuti oleh perubahan pada ketenangan jiwa secara konsisten menurut satu garis lurus. Hasil ini penting karena menunjukkan bahwa data memenuhi asumsi linearitas, sehingga analisis lanjut seperti regresi linear sederhana ataupun korelasi Pearson dilakukan dengan tepat tanpa melanggar asumsi statistik. Dengan demikian, uji linearitas ini memberikan dasar yang kuat bahwa model hubungan antara praktik sholat duha dan ketenangan jiwa dapat dianalisis menggunakan regresi dan hasilnya nanti dapat diinterpretasikan secara valid. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil uji heteroskedasititas yang dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi mengalami masalah ketidaksamaan varians pada residualnya. Nah, uji ini penting karena keberadaan heteroskedasititas dapat menyebabkan hasil analisis regresi menjadi bias atau tidak valid. Dalam penelitian ini digunakan metode Kleser, yaitu dengan meregresikan variabel independen terhadap nilai residual absolut atau ABS-RES. Prinsipnya sederhana, jika nilai signifikannya itu lebih dari 0,5, maka tidak ada gejala heteroskedasititasnya. Berdasarkan output SPSS yang digunakan, nilai signifikasi untuk variabel praktik sholat duha sebesar 0,411. Nilai ini berada di atas batas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara praktik sholat duha terhadap residual absolutnya.
Dengan kata lain, model regresi tidak menunjukkan adanya heteroskedastisitas residual dalam model ini memiliki varians yang relatif homogen atau konsisten pada berbagai nilai prediksi. Kondisi ini sangat penting karena menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan stabil, tidak bias, dan memenuhi asumsi klasik. Jadi, berdasarkan hasil uji Gleiser, model regresi dalam penelitian ini berada dalam kondisi yang baik dan layak digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai hubungan antara praktik sholat duha dan ketenangan jiwa. Yang terakhir adalah uji hipotesis yang dalam penelitian ini dilakukan menggunakan korelasi Verstehen untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara praktik sholat duha dan ketenangan jiwa. Nah, berdasarkan output SPSS diperoleh nilai koefisien korelasinya yaitu atau R hitungnya sebesar 0,648. Nilai ini menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki hubungan yang positif dan kuat. Nah, positif berarti semakin tinggi tingkat praktik sholat duhanya, maka semakin tinggi pula tingkat ketenangan jiwa yang dirasakan oleh siswa. Selain itu, nilai signifikasinya yaitu 0,000 karena nilai ini lebih kecil dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa hubungan yang ditemukan signifikasikan secara statistik, artinya hubungan tersebut bukan terjadi secara kebetulan tetapi benar-benar menunjukkan adanya keterkaitan gitu antara kedua variabel. Jika dibandingkan dengan R tabel untuk jumlah sampel 38 yaitu 0,329, maka nilai R hitung sebesar 0,648 jauh lebih besar daripada R tabel. Ini semakin menguatkan bahwa hipotesis penelitiannya diterima, yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara praktik sholat duha dan ketenangan jiwa. Dengan demikian, dari hasil analisis korelasi persen dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi intensitas dan kualitas praktik sholat duhanya, semakin tinggi pula tingkat ketenangan jiwa yang mereka rasakan gitu. Jadi hubungan ini termasuk ke dalam kategori yang kuat sehingga dapat menjadi temuan penting dalam penelitian mengenai pengaruh praktik ibadah terhadap kondisi psikologis. Terima kasih kepada Saudari Kinan yang telah menjelaskan mengenai hasil penelitian yang kami lakukan di SMA 3 Muhammadiyah Kota Bandung. Yang selanjutnya yaitu hasil pembahasan yang akan disampaikan oleh Saudari Amel. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan hasil penelitian. Hasil penelitian kami ini menunjukkan bahwa praktik sholat duha berada pada kategori baik dengan nilai rata-rata 40,11. Sedangkan ketenangan jiwa berada pada kategori tinggi yaitu 39,26. Nah, korelasi antara kedua variabel ini sebesar 0,648 dengan signifikan 0,000, yang berarti hubungan keduanya kuat dan signifikan. Nah, temuan ini juga menegaskan bahwa semakin rutin siswa melaksanakan sholat duha, maka semakin tinggi pula ketenangan jiwa yang mereka rasakan. Dalam perspektif teori religiusitas multidimensional, nilai korelasi ini sebesar 0,648 menunjukkan bahwa praktik ibadah ritual seperti sholat duha memiliki konsekuensi langsung terhadap kondisi psikologis. Yang dimana sholat duha yang dilaksanakan secara konsisten atau terus-menerus terbukti menumbuhkan ketenangan dan kestabilan emosi. Terus dari sudut teori habit formation, yang dimana praktik sholat duha gitu ya, dengan rata-rata skor 40,11 menunjukkan bahwa sholat duha sudah menjadi kebiasaan religius bagi sebagian siswa, sehingga menghasilkan respon emosional yang lebih stabil sebelum memulai aktivitas pembelajaran. Terus melalui habitus bordi, yang dimana selanjutnya melalui habitus bordi, yang dimana budaya duha yang dibangun sekolah ini membentuk habit religiusitas
yang berdampak pada pola pikir dan pengelolaan emosi. Nah, skor ketenangan jiwa yang sebesar 39,26 mencerminkan bahwa disposisi religius tersebut berkontribusi pada kondisi batin yang lebih tenang. Seterusnya temuan ini juga sejalan dengan penelitian Khairi pada tahun 2023 yang menyebutkan bahwa sholat duha ini menurunkan kecemasan akademik, serta penelitian Wahyudi dan Yusuf pada tahun 2024 yang menemukan bahwa sholat ini memiliki efek psikoterapi dalam meredakan stres. Nah, hal ini juga memperkuat bahwa sholat duha tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga bermanfaat secara psikologis. Nah, selanjutnya secara praktis, nilai korelasi sebesar 0,648 ini dan kategori ketenangan jiwa yang tinggi menunjukkan bahwa pembiasaan sholat duha dapat menjadi strategi efektif untuk mendukung kesehatan mental siswa, terutama pada siswa kelas 12 yang sedang menghadapi tekanan akademik yang lebih tinggi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Amel yang telah menjelaskan mengenai pembahasan dari penelitian yang kami lakukan. Selanjutnya yaitu simpulan, yang mana berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh praktik sholat duha terhadap ketenangan jiwa kelas 12 SMA Muhammadiyah 3+ Bandung, diperoleh beberapa kesimpulan. Pertama, tingkat praktik sholat duha siswa SMA Muhammadiyah 3+ Bandung berada pada kategori baik dengan nilai rata-rata 40,11. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa telah melaksanakan sholat duha secara rutin dan sesuai ketentuan. Kedua, tingkat ketenangan jiwa siswa juga berada pada kategori tinggi, ditunjukkan oleh nilai rata-rata 39,26. Temuan ini menggambarkan bahwa siswa memiliki kondisi psikologis yang stabil, mampu mengendalikan emosi, dan memiliki ketenangan batin dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Ketiga, terdapat pengaruh positif yang kuat dan signifikan antara praktik sholat duha dan ketenangan jiwa, dibuktikan dengan koefisien korelasi R sama dengan 0,648 dan ketenangan jiwa dan signifikan 0,0000. Artinya, semakin baik praktik sholat duha yang dilakukan siswa, maka semakin tinggi pula ketenangan jiwa yang mereka rasakan. Mungkin sekian hasil penyampaian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.